Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati fungsionaris Majelis Pimpinan Nasional dan Majelis Pimpinan Wilayah se-Indonesia. Izinkan kami dari Bidang Kaderisasi Majelis Pimpinan Nasional menyampaikan sistem tata kelola diklat kader utama seperti yang sudah tertera dalam peraturan organisasi dan petunjuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kaderisasi Ormas Pemuda Pancasila yang berlaku saat ini. Jika sebelumnya kami telah menyampaikan sistem kaderisasi berjenjang, hari ini kami menyampaikan sistem tata kelola diklat kader utama untuk peserta MPN dan MPW se-Indonesia. Sebelum kami memulai, mari kita sambut salam perjuangan bangsa kita dan salam organisasi kita. Merdeka, Pancasila, Pancasila, Pancasila. Saudara-saudara sekalian, hari ini kami akan menyampaikan sistem tata kelola diklat kader utama untuk peserta MPN dan MPW se-Indonesia, di mana tata kelola diklat kader utama Ormas Pemuda Pancasila ini adalah bagian dari sistem kaderisasi berjenjang yang diperuntukkan bagi peserta Majelis Pimpinan Nasional dan Majelis Pimpinan Wilayah se-Indonesia yang diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Majelis Pimpinan Nasional CQ Bidang Kaderisasi dan Pengurus Pusat Badan Pelaksana Kaderisasi yang dibantu oleh Majelis Pimpinan Wilayah CQ Bidang Kaderisasi dan Pengurus Wilayah Badan Pelaksana Kaderisasi se-Indonesia. Adapun landasan regulasi diklat kader utama ini adalah sebagai berikut. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pemuda Pancasila, ART bab 3 keanggotaan pasal 9 ayat 2 dan pasal 11, ART bab 4 hak dan kewajiban anggota pasal 15 hak anggota ayat 2 poin C, ART bab 7 kader pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Sedangkan di peraturan organisasi nomor 2 garis miring PO garis miring MPN PP garis miring 9 Romawi 2020 bab 6 tugas dan fungsi pasal 8 ayat 1 poin A sampai dengan H, pasal 9 fungsi ayat 1 poin A sampai dengan C. Selanjutnya dari sisi landasan regulasi petunjuk pelaksanaan nomor 3 garis miring Juklak garis miring MPN PP garis miring 1 Romawi tahun 2020 tentang pendidikan dan pelatihan Ormas Pemuda Pancasila. Bab 4 pas sasaran pasal 5 poin A, B, dan G, bab 5 kaderisasi pasal 6 diklat kaderisasi ayat 1 sampai dengan ayat 3, pasal 7 jenis diklat kaderisasi ayat 1 poin C, pasal 8 peserta poin 1 poin A, pasal 9 poin A sampai F, pasal 10 persyaratan khusus ayat 3 poin A sampai C. Selanjutnya bab 14 pasal 38 mekanisme dan tata cara ayat 1 poin A, C dan ayat 3, 4 dan 5 serta ayat 7, 8 dan 9. Berikutnya lagi bab 15 laporan monitoring dan evaluasi pasal 39 dan 40. Demikian dari sasaran landasan regulasi diklat kader utama yang ada di ADART, PO dan Juklak. Selebihnya bisa dilihat di PO dan Juklak yang telah kami kirimkan. Urut-urutan yang kami sampaikan ini adalah urut-urutan poin-poin penting yang bisa diikuti untuk menjalankan tata kelola diklat kader utama. Saudara-saudara sekalian, berikutnya kami sampaikan juga sistem tata kelola diklat ini menjelaskan tentang proses perencanaan dan persiapan, yang pertama. Yang kedua, proses pendaftaran dan syarat pelaksanaan.
Dan yang ketiga adalah proses supervisi, evaluasi, monitoring, dan pelaporan. Selanjutnya peserta diklat kadar utama terdiri dari fungsionaris MPN dan MPW se-Indonesia, perangkat organisasi tingkat pusat dan wilayah, dan badan otonom tingkat pusat dan wilayah. Jadi jelas di sini untuk peserta diklat kadar utama diperuntukkan untuk fungsionaris MPN dan MPW, perangkat organisasi tingkat MPN dan MPW, dan badan otonom tingkat MPN dan MPW. Selanjutnya proses perencanaan persiapan diklat utama. Step pertama atau langkah pertama tentu harus membuat rencana diklat yang dilakukan oleh BPK masing-masing tingkatan majelis. Jika di MPN ya pengurus pusat BPK yang membuat. Jika di di MPW adalah pengurus wilayah BPK yang membuat dan merencanakan tempat dan peserta. Step kedua bersurat ke MPN untuk permohonan izin dan jadwal diklat. Selanjutnya menyiapkan tempat, peserta, dan membuka pendaftaran. Step ketiga atau langkah ketiga menyiapkan kebutuhan diklat kadar utama sesuai dengan PO dan juklak yang berlaku. Dari 3 step ini ada 3 perasan yang bisa dijadikan kesimpulan, yaitu yang pertama terkait dengan menyusun anggaran biaya diklat sesuai dengan patokan juklak, sesuai dengan perencanaan jumlah peserta, tempat, dan lain sebagainya. Yang kedua, membuka pendaftaran dari fungsionaris pengurus dan perangkat organisasi sesuai dengan kualifikasi peserta yang sudah kami sampaikan tadi untuk diklat kadar utama. Dan yang ketiga, menyampaikan surat resmi ke MPN untuk izin dan penjadwalan diklat kadar utama. Berikutnya kami sampaikan proses pendaftaran dan syarat pelaksanaan. Terkait proses dengan pendaftaran, untuk tahap pertama, Majelis Pimpinan, apakah itu MPN maupun MPW, menyampaikan instruksi kepada fungsionaris pengurus untuk mengikuti diklat kadar utama sesuai dengan ADART, PO, dan juklak. Selanjutnya Badan Pelaksana Kaderisasi, baik itu di tingkat MPN maupun MPW, membuka pendaftaran dengan melengkapi formulir peserta, data lampiran peserta berupa KTA, KTP, ijazah, sertifikat kader internal, maupun sertifikat penghargaan dan lain-lain sesuai yang diperlukan untuk database kader pemuda Pancasila. Tahap kedua, Badan Pelaksana Kaderisasi, baik itu MPN maupun MPW, mengirimkan data peserta diklat ke bidang kaderisasi MPN untuk diverifikasi dan mendapatkan izin serta jadwal diklat kader utama. Selanjutnya, bidang kaderisasi MPN menyampaikan dan melaporkan kepada MPN CQ Ketua Umum untuk mendapatkan persetujuan dan izin diklat jadwal pelaksanaan diklat kader utama. Dari 2 proses pendaftaran ini, selanjutnya skema pendaftaran peserta jika dilihat ada 5 tahap. Yang pertama yaitu MPN atau MPW mengeluarkan instruksi diklat kepada fungsionaris atau perangkat organisasi. Yang berikutnya pengurus pusat atau pengurus wilayah Badan Pelaksana Kaderisasi membuka pendaftaran peserta diklat. Yang dilanjutkan pengurus pusat dan pengurus wilayah Badan Pelaksana Kaderisasi mengirimkan data peserta diklat untuk diverifikasi bidang kaderisasi MPN H-10 pelaksanaan atau 10 hari sebelum pelaksanaan diklat itu dilakukan. Selanjutnya bidang kaderisasi MPN meminta izin dan jadwal diklat yang diajukan kepada Ketua Umum. Dan yang terakhir, izin diklat dikeluarkan MPN dan diklat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Inilah skema pendaftaran tahapannya yang harus sama-sama kita jalankan sesuai dengan sistem yang berlaku. Berikutnya kami sampaikan syarat pelaksanaan diklat kadar utama. Tahap pertama tentunya harus adanya peserta yang cukup sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Untuk kadar utama minimal 120 orang. Yang berikutnya adanya tempat pelaksanaan yang memadai untuk pelaksanaan diklat kadar utama seperti ruang kelas, fasilitas kamar, ruang makan, dan lapangan olahraga. Yang berikutnya adanya kelengkapan diklat peserta seperti diklat kit, tas, materi, notes, alat tulis, name tag, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Dan yang keempat adanya jadwal acara diklat kadar utama dari pembukaan hingga penutupan. Itu untuk tahap pertama. Tahap kedua, adanya panitia lokal untuk
MPW yang cukup untuk membantu pelaksanaan diklat di wilayahnya. Yang berikutnya adanya instruktur diklat dari MPN sesuai dengan ketentuan untuk menjalankan tahapan diklat dari awal pembukaan hingga penutupan. Dan yang berikutnya lagi terkait dengan adanya instruktur mitra dari TNI Polri sebagai instruktur kesamaptaan peserta diklat. Dan yang keempat, adanya narasumber diklat dari MPN untuk materi inti dan narasumber lokal dari unsur Forkompida wilayah setempat sesuai dengan porsi narasumber yang dijadwalkan. Saudara-saudara sekalian, berikut ini kami sampaikan tentang syarat pelaksanaan diklat kadar utama jika kita peras atau kita persingkat. Yang pertama tentu harus ada peserta, yang kedua tempatnya pun harus ada, yang ketiga tentu perlengkapan terkait diklat baik itu diklat kit maupun perlengkapan pelaksanaan diklat itu. Selanjutnya harus ada jadwal acara dan tentu harus ada panitia yang mengkoordinir, yang mengorganize terkait dengan diklat kadar utama yang akan dilaksanakan. Berikutnya harus ada instruktur baik itu dari MPN maupun dari MPW jika MPW sudah memiliki. Berikutnya juga ada instruktur mitra dari unsur TNI Polri untuk khusus materi kesamaptaan. Dan yang terakhir tentu harus ada narasumber dari 8 langkah syarat ini, tentu ini harus dipenuhi sebagai syarat pelaksanaan diklat kadar utama. Saudara-saudara sekalian, berikutnya kami sampaikan juga proses supervisi, evaluasi, monitoring, dan pelaporan. Dari sisi proses supervisi dilakukan oleh instruktur bidang kaderisasi MPN. Apa saja yang disupervisi yang dilakukan terkait dengan perencanaan, persiapan, pendaftaran, dan pelaksanaan. Jadi instruktur bidang kaderisasi akan melakukan supervisi khusus terkait dari awal perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Evaluasi juga dilakukan oleh instruktur bidang kaderisasi MPN yang dievaluasi terkait tata kelola diklat kadar utama dari pembukaan sampai dengan penutupan. Berikutnya juga kami sampaikan proses supervisi, evaluasi, monitoring, dan pelaporan. Proses monitoring dilakukan oleh instruktur badan pelaksana kaderisasi, baik itu di tingkat MPN maupun tingkat MPW. Nanti dikoordinasikan yang bertugas untuk melaksanakan monitoring. Terkait pelaksanaan diklat kadar utama, jalannya jadwal acara yang ditetapkan dari mulai pembukaan hingga penutupan. Proses pelaporan itu sendiri juga dilakukan oleh Badan Pelaksana Kaderisasi, baik itu dari MPN atau MPW untuk selanjutnya diserahkan kepada bidang kaderisasi MPN. Yang dilaporkan adalah terkait proses perencanaan pelaksanaan dan hasil kegiatan diklat kadar utama yang dilaksanakan. Nanti kami akan berikan contoh laporan yang sesuai dengan timelinenya, sesuai dengan kontennya, sesuai dengan kebutuhan pelaporan, sudah ada standarisasinya, nanti akan kami sampaikan pada saat pelaksanaan akan dijalankan. Berikutnya lagi kami berikan juga contoh timeline kerja. Jadi kalau untuk merencanakan diklat kadar utama, kalau hitungan hari cukup sampai dengan 45 hari itu sudah bisa dijalankan. Jadi kalau kita lihat timeline yang ada sekarang dari hari pertama ketika instruksi diklat itu dikeluarkan, hari ke-7 itu panitia sudah terbentuk dan melakukan pembukaan pendaftaran. Hari ke-17 tempat diklat sudah difikskan, artinya sudah mendapat tempat diklat yang valid, tempat pelaksanaan diklat kadar utama. Hari ke-21 perlengkapan diklat dan penutupan pendaftaran sudah bisa dilakukan. Dan hari ke-25 BPK MPW ataupun Majelis Pimpinan Wilayah ataupun pengurus pusat BPK Majelis Pimpinan Nasional sudah bisa mengirimkan surat data peserta ke MPN. H-10 pelaksanaan itu di hari ke-25. Hari ke-27 MPN akan mengeluarkan izin dan jadwal diklat. Dan hari ke-35 pelaksanaan diklat dilaksanakan sesuai dengan jadwal acara dan perencanaan yang sudah disetujui. Di hari ke-45 LPJ diklat tentu sudah bisa karena semua perencanaan sudah menyesuaikan dengan timeline kerja. Distribusi sertifikat dan emblem juga sudah bisa kami sampaikan. Tentu untuk hal ini setelah LPJ diklat dari Majelis Pimpinan Wilayah atau pengurus pusat BPK sudah masuk ke Majelis Pimpinan Nasional. Itu akan kami keluarkan segera.
Yang berikutnya, saudara-saudara sekalian, untuk menjalankan diklat kadar utama terhadap fungsionaris dan perangkat organisasi di tingkat MPN dan MPW, maka perlu disiapkan. Nah, ini catatan pentingnya. Yang pertama, bagi Majelis Pimpinan Nasional dan Majelis Pimpinan Wilayah se-Indonesia harus memiliki fungsionaris pengurus di bidang kaderisasi dan badan pelaksana kaderisasi di masing-masing jenjang majelis. Jadi sekali lagi kami tegaskan, untuk menjalankan diklat ini secara mandiri nantinya, tentunya MPN dan MPW se-Indonesia harus memiliki badan pelaksana kaderisasi. Dan tentunya juga di struktur harus ada pengurus di bidang kaderisasi karena memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan diklat. Selanjutnya, MPN wajib memiliki instruktur yang cukup untuk menjalankan tata kelola diklat sesuai dengan PO dan juklak yang berlaku. Selanjutnya, MPW wajib membentuk panitia dan menyiapkan peserta diklat sesuai dengan jumlah yang ditetapkan berdasarkan PO dan juklak. Yang berikutnya, MPW membuat anggaran diklat yang disesuaikan dengan contoh RAB yang ada di juklak serta menjalankan manajemen keuangan diklat sesuai dengan pos-pos anggaran yang telah ditentukan. Contoh ada di petunjuk pelaksanaan nomor 03-Juklak-MPNPP-1 Romawi-1/2020. Inilah yang menjadi catatan penting yang perlu diketahui oleh semua fungsionaris, pengurus pusat Badan Pelaksana Kaderisasi Majelis Pimpinan Nasional, termasuk juga Majelis Pimpinan Wilayah se-Indonesia, CQ bidang kaderisasi, dan pengurus wilayah Badan Pelaksana Kaderisasi yang akan menerima tanggung jawab untuk menjalankan diklat kader utama di masing-masing majelis. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam rangka menyampaikan sosialisasi tata kelola sistem diklat kader utama untuk Majelis Pimpinan Nasional dan Majelis Pimpinan Wilayah. Lebih kurangnya kami mohon maaf, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama untuk menyukseskan program diklat kaderisasi dalam rangka mencapai 10 juta keanggotaan dan kaderisasi Ormas Pemuda Pancasila. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Pancasila, 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 merdeka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.